Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling mempesona dalam sejarah umat manusia. Peradaban ini berkembang di sepanjang Sungai Nil, sungai yang menjadi nadi kehidupan bangsa Mesir selama ribuan tahun. Dikenal dengan piramida megah, mumi yang misterius dan hieroglif yang memikat. Mesir kuno merupakan pusat kebudayaan, sains, dan spiritualitas dunia kuno. Sejarawan Yunani Herodotus menyebut Mesir sebagai hadiah Sungai Nil, karena sungai inilah yang memungkinkan pertanian, perdagangan, dan pemerintahan berkembang. Dalam periode panjang hampir 3.000 tahun, Mesir kuno menyaksikan kelahiran dan kejatuhan banyak dinasti, pembangunan monumen yang menantang waktu, serta munculnya gagasan-gagasan yang memengaruhi dunia hingga kini. Tulisan ini akan membahas perjalanan panjang Mesir kuno, mulai dari penyatuan awal oleh Raja Narmer hingga masa keruntuhan dinasti-dinasti terakhir sebelum dikuasai bangsa asing. Peradaban Mesir kuno berawal dari masyarakat agraris yang hidup di sepanjang tepian Sungai Nil. Kehidupan di sana bergantung pada siklus tahunan banjir Nil yang membawa lumpur subur. Dari sinilah muncul desa-desa kecil yang kemudian berkembang menjadi dua kerajaan besar, Mesir Hulu di bagian selatan dan Mesir Hilir di bagian utara. Sekitar tahun 3100 SMA, Raja Narmer atau Menes menyatukan dua wilayah ini menjadi satu kerajaan. Peristiwa penyatuan ini menjadi tonggak sejarah yang menandai awal periode dinasti awal. Firaun menjadi simbol kekuasaan tertinggi, dipercaya sebagai wakil dewa di bumi. Ibu kota didirikan di Memphis, dekat pertemuan Mesir Hulu dan Hilir, sehingga memudahkan pengendalian wilayah. Kerajaan lama sering disebut zaman piramida, karena di masa inilah piramida-piramida terbesar dibangun. Firaun Djoser dari dinasti ketiga memerintahkan pembangunan piramida bertingkat, step piramid di Saqqara, yang dianggap sebagai piramida pertama dalam sejarah. Namun puncak kemegahan terjadi di dinasti keempat dengan pembangunan piramida Giza. Firaun Khufu Kheops membangun piramida agung Giza, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih berdiri hingga kini. Penerusnya, Khafre dan Menkaure membangun piramida mereka sendiri beserta patung Sphinx yang ikonik. Masyarakat Mesir saat itu sangat terorganisir. Mereka memiliki sistem administrasi, pajak, dan tenaga kerja yang mampu mengerahkan puluhan ribu orang untuk membangun monumen raksasa. Namun pada akhir kerajaan lama, kekuasaan Firaun melemah dan para gubernur daerah atau nomark menjadi lebih berkuasa, memicu keruntuhan periode ini. Setelah masa kekacauan yang dikenal sebagai periode menengah pertama, Mesir kembali bersatu di bawah dinasti ke-11. Ibu kota dipindahkan ke Tebes, Luxor sekarang. Kerajaan tengah dikenal sebagai masa pemulihan ekonomi dan militer. Para Firaun memperluas wilayah hingga Nubia, sekarang Sudan, untuk menguasai tambang emas dan perdagangan. Proyek irigasi besar dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Seni dan sastra berkembang dengan karya-karya sastra seperti cerita petani Fasih dan pengajaran Amenemhat. Namun pada akhir periode ini, Mesir diserang oleh bangsa asing yang disebut Hyksos. Mereka membawa teknologi baru seperti kereta perang dan senjata perunggu, membuat Mesir mengalami kemunduran dan masuk ke periode menengah kedua. Kerajaan baru dianggap sebagai masa keemasan Mesir kuno. Firaun Ahmose I berhasil mengusir Hyksos dan memulihkan kekuasaan Mesir.
Para Firaun selanjutnya memperluas kerajaan hingga Suriah dan Palestina, menjadikan Mesir sebagai kekuatan besar dunia kuno. Beberapa Firaun terkenal dari periode ini antara lain Hatshepsut, ratu yang menjadi Firaun perempuan paling sukses. Ia membangun kuil megah di Deir el-Bahari dan memperluas perdagangan hingga ke Pun, mungkin Somalia. Thutmose III dikenal sebagai Napoleon Mesir, memperluas wilayah hingga puncak kejayaan terluas. Akhenaten, Firaun yang melakukan revolusi agama dengan menyembah satu dewa, Aten, dewa matahari. Ia mendirikan ibu kota baru di Amarna. Tutankhamun, meski pemerintahannya singkat, makamnya yang ditemukan oleh Howard Carter pada 1922 menjadi salah satu penemuan arkeologi paling terkenal. Ramses II atau Ramses yang Agung dikenal karena pembangunan kuil Ramesseum dan Abu Simbel, serta perjanjian damai dengan bangsa Heb. Pada akhir Kerajaan Baru, Mesir melemah akibat serangan bangsa laut, Ottosi Peoples, dan konflik internal. Setelah runtuhnya Kerajaan Baru, Mesir memasuki periode ketidakstabilan yang panjang. Wilayahnya dikuasai oleh dinasti-dinasti lokal, tetapi juga berulang kali dijajah oleh bangsa asing, termasuk Nubia, Asyur, dan Persia. Meskipun demikian, kebudayaan Mesir tetap bertahan. Firaun-firaun dari dinasti 25, Nubia, berusaha menghidupkan kembali tradisi Mesir klasik. Namun, pada 332 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan oleh Alexander Agung dari Makedonia. Inilah yang menandai berakhirnya era Mesir kuno dan awal periode Helenistik dengan dinasti Ptolemaik. Sejarah Mesir kuno adalah kisah tentang kejayaan peradaban yang bertahan selama hampir 3.000 tahun. Dari penyatuan awal oleh Narmer hingga penaklukan oleh Alexander Agung, Mesir kuno menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membangun negara, mengatur masyarakat, dan meninggalkan warisan budaya yang abadi. Monumen-monumen seperti piramida, kuil Karnak, dan makam para firaun menjadi saksi bisu kecanggihan arsitektur dan spiritualitas mereka. Sistem tulisan hieroglif, ilmu kedokteran, astronomi, hingga konsep pemerintahan terpusat menjadi warisan penting yang memengaruhi peradaban lain. Mesir kuno tidak hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi bagi dunia modern. Peradaban ini mengajarkan kita tentang pentingnya organisasi, kreativitas, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam.